Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi afwan, pada kesempatan kali ini kita daring. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita sudah mulai tatap muka lagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tarikh Islam, yaitu sejarah ya. Mata pelajarannya sejarah. Kita mempelajari tentang tarikh Islam, yang mana kita telah sampai kepada halaman 29. Halaman 29. Halaman 29, yaitu lihat di sini, yaitu kita tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi dua bab sebelumnya itu kita bahas tentang keadaan Arab, keadaan Jazirah Arab, ya, keadaan agamanya sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke pembahasan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW sampai sebelum diutus. Nanti mungkin bab selanjutnya ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang nasabur Rasul, ya, tentang nasabur Rasul wa mauluduhu, tentang nasab Rasul dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang tumbuhnya atau berkembangnya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana pengajaran sejak kecil Nabi Muhammad SAW atau tarbiyahnya, lingkungannya. Yang ketiga, Rasul yar al-ghanam fi Makkah. Rasulullah itu ketika beliau yar al-ghanam, yaitu mengembala kambing di Mekah. Kemudian Rasul yatazawwaj min Khadijah. Rasulullah menikah, ya, dengan Khadijah. Kita lihat di sini, ya, bahwasanya kita masuk langsung kepada ceritanya, bahwasanya nasab Rasulullah SAW dan kelahiran Rasulullah SAW. Lihat di sini, wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Wa Abdul Manaf min dzurriyyati Adnan, wa Adnan min dzurriyyati Nabiillah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nasab Nabi Muhammad SAW ini secara ringkasnya adalah Muhammad bin Abdullah, ya, anak dari Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, ya, anak dari Hashim, ya, kemudian Abdul Manaf, anak dari Abdul Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf, ya, dan Abdul Manaf itu adalah keturunan dari si Adnan, ya. Adnan itu kita lihat di situ ada Arab Adnaniyah, ada kabilah Adnaniyah, sudah pernah kita bahas pada pembahasan awal-awal. Bahwasanya Arab ini terbagi dua, ada Qahtaniyah, ada Adnaniyah. Nah, Nabi Muhammad dari kabilah atau dari sisi Arab Adnaniyah.
Nah, Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi nasab Nabi Muhammad yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan Abdul Manaf adalah nyambung sampai Adnan. Adnan ini nyambung sampai anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi nyambung, ya, sanad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Ibrahim itu nyambung, ya. Jadi sangat nasab Rasulullah ini sangat panjang, ya. Pada hakikatnya ini nggak disebutkan semua, jadi panjang sampai Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim ini sebenarnya banyak nabi-nabi, tapi yang dari jalan Ismail ini cuman Nabi Muhammad. Adapun dari jalan Ishak, yaitu anaknya Nabi Ibrahim juga Ishak, itu banyak. Nanti ada Nabi Yakub, ya, dari Nabi Yakub Yusuf, ya, baru ada Al-Asbab, baru ada Nabi Sulaiman, ya, kemudian Daud, ya, kemudian Musa, Isa, dan seterusnya. Kemudian kita lihat paragraf selanjutnya. Waqad ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin asani asyar min syahri yaumal Isnin asyani asyar min Syahri Rabi'il Awal Amul Fil Agustus sana 570 Masehi. Ya. Kemudian kita lanjut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya, itu pada tepatnya atau harinya atau tanggalnya pada hari Senin 12, hari Senin tanggal 12, ya, dari bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin, ya, tepatnya. Kemudian tanggal 12, ya. Tanggal 12 dari bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Kemudian tahun apa? Tahun Fil, ya. Kalau dulu, ya, sebelum Hijriyah ini tidak ada penamaan dengan tahun Hijriyah, ya. Jadi semuanya memakai Masehi. Maka dinamakan, kalau nggak pakai Masehi, maka dinamakan dengan nama-nama peristiwa yang sangat viral pada tahun tersebut. Jadi yang paling viral pada tahun dilahirkan Nabi Muhammad SAW adalah kejadian Ashabul Fil, maka disebutkan dengan Amul Fil, ya. Maka belum ada tahun Hijriyah pada saat itu. Adanya sejak kapan? Sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, baru disebut, makanya disebut Hijriyah atau Ba'dal Hijrah, setelah hijrahnya. Setahun setelah hijrah, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun setelah hijrah Nabi, sampai sekarang, ya, beribu atau 1000 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Agustusnya kapan? Yaitu adalah tahun 570 Masehi, ya. Belum lagi 1000 nih, udah masih 570 Masehi, ya. Kemudian kita lihat di sini wulida Rasul yatiman. Rasulullah dilahirkan sebagai anak yatim, ya. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah ada saat di kandungan ayahnya sudah meninggal, kemudian pada saat melahirkan, ya, ibunya meninggal. Nah,
Ya, maksudnya setelah beberapa bulan dilahirkan baru ibunya meninggal. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu Aminah. Ya, dan ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, ya, nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah, yaitu meninggal hamilun fi syuhuril hamlil awal, fi syuhuril hamlil ula. Ya, jadi ayahnya ini meninggal pada saat Aminah ini sedang hamil, ya, ibunya ini sedang hamil, ya, mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehamilannya, yaitu di bulan pertama. Ya, bulan pertama sudah meninggal ayahnya. Kemudian wa kana abuhu qad kharaja fi tijaratin ila Syam, dan ayahnya ini, ya, setelah keluar atau untuk berdagang ke negeri Syam. Wa bainama huwa rajiun ila Makkah marido. Nah, ketika ayahnya ini kembali ke Mekah, ya, maka ayahnya ini sakit pada saat mau kembali dari Syam ke Mekah, ya, sakit fitorik, ya, di jalan, ya, lagi pulang dari Syam ke Mekah. Fatakhallafa fi Yathrib, maka takhallafa yaitu Rasulullah, ayah Rasulullah di sini Abdullah ini singgah di Yathrib. Yathrib itu kota Madinah, ya, namanya sebelum Madinah adalah Yathrib. Ya, di rumah siapa? Di rumah akhwalihi, di rumah paman-pamannya, ya, min Bani Najjar, ya, dari kabilah Najjar, yaitu seorang Yahudi pastinya, ya. Najjar minal Khazraj, ya, suku Aus dan Khazraj itu adalah orang bukan Yahudi, Nasrani, ya, ahlul kitab mereka, ya, dari Bani Najjar minal Khazraj, ya, ini sebelum diutusnya Nabi jauh, ya, beberapa puluh tahun. Kemudian meninggallah Abdullah di Yathrib, di Madinah, di rumah paman ayahnya, pamannya. Kemudian walamma inqadat syuhurul hamli wa waladat Aminatu waladan falamma ja'al Bashir ila jaddihi Abdul Muttalib bil khabar fariha farhan syadidan wa hamalal mauludu ilal Ka'bah wa sammahu Muhammadan. Ya, di sini sudah hamil, ya, kemudian kembali ke ibunya, yaitu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama, ya, hamilah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin besar hamilnya sampai Aminah ini melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian datanglah pemberi kabar kepada kakeknya. Jadi kakeknya ini belum meninggal, yang sudah meninggal duluan ayahnya. Jadi Abdul Muttalib ini belum meninggal. Kemudian datanglah pemberi kabar bahwasanya Aminah ini telah melahirkan cucunya, ya, kepada Abdul Muttalib, ya. Maka senanglah, ya, dengan senang yang sangat senang Abdul Muttalib ini. Kemudian dia menjemput Rasulullah dan menggendong Rasulullah dan membawanya ke Ka'bah, ya, membawanya ke Ka'bah. Wasammahu, dan kemudian di situ Abdul Muttalib ini yang menamakan Rasulullah dengan nama Muhammad. Ya, kemudian kita lihat di sini nas'atul rasul wa tarbiyatuhu. Ya, berkembangnya Rasul dan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kecil, ya. Iltamasat Aminatu liwalidiha murdiatan minal badiyah. Ya, jadi Aminah ini meminta iltamasa, itu meminta tolong, ya, meminta tolong, ya, untuk
kepada minta tolong kepada seorang penyusu. Jadi ada penyusu, maksudnya dia bisa menyusui, ya untuk menyusui anaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya minal badiyah. Jadi penyusu ini atau perempuan yang bisa menyusui ini dari Arab Badui, ya minal badiyah. Wa kanatil adatu ayyabhasan nasu an murdi'atin ya'ishna fis sahra, ya haitsu yakunul jawu mulaiman linumuwit tifl, ya linumuwit tifli. Maka kita lihat di sini bahwasanya ini adalah adat atau kebiasaan bangsa Arab dulu. Mereka ketika lahir anak, mereka mencari penyusu atau ibu susu untuk anak tersebut, ya kemudian nyusui dan agar anak tersebut, ya penyusunya ini yang mana dia hidup di Arab Badui, ya di tempat Badui, tempat Badiah, ya di Sokhra, di padang pasir yang perkampungan, ya begitu, yang mana udaranya ini cocok untuk perkembangan anak kecil, ya jadi cocok, tidak kencang kali, tidak dingin kali, tidak panas sekali, jadi cocok untuk perkembangan anak kecil. Jadi banyak yang dititipkan anak kecil itu sekalian untuk disusui. Fasama'u safiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u nakiyatun, ya pada saat di situ itu langitnya safiyah jernih, ya awannya sedikit, ya kemudian dan matahari syati'atun ini pertengahan, enggak dingin enggak panas sekali, ya wal hawa'u nakiyun, dan hawanya ini segar, ya, naki untuk segar. Wa kanat hunaka qabailu masyhuratun bihadzal amal, dan di situ ada kabilah-kabilah yang terkenal dengan pekerjaan-pekerjaan menyusui tersebut. Wa minha qabilatul Bani Sa'ad, ya di antaranya adalah kabilah Banu Sa'ad namanya. Falamma ja'at maradi, ya falamma ja'atil maradi yabhasna amman yarda'na minal atfali urida at-tiflu, ya urida tiflu Muhammadun alaihinna fazahidna fihi liyutim lihat mihi wa fakrihi. Lihat di sini kita ulang. Falamma ja'atil maradi yabhasna amman yarda'na minal atfal uridat at-tiflu Muhammadun alaihinna, ya fazahidna fihi lihat mihi, ya liut mihi wa fakrihi. Lihat di sini ketika mereka kabilah ini mencari, ya ibu penyusu, ya maksudnya di sini adalah ibunya Rasulullah mencari siapa yang bisa menyusui Rasulullah di sini. Maka ketika disodorkan Rasulullah, maka mereka ini yang ahlu badiyah ini iba kepada melihat iba dan kasihan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pada saat itu keadaan Rasulullah adalah yatim dan miskin. Wa kana min bainil maradi Halimatus Sa'diyah, ya fa'aradat anhu fi awalil amr, ya nah maka ketemulah Aminah ini kepada Halimah Sa'diyah, namanya Halimatus Sa'diyah, ya yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya awalnya Halimatus Sa'diyah ini menolak, akan tapi walakinnallaha ta'ala fataha qalbaha lil yatim, ya,
kemudian Allah membolak-balikan, membuka hatinya ya melihat anak yatim ini, maksudnya Rasulullah. Ya, kemudian wahabbabahu ilaiha fa'adat ilaihi wa akhadhathu liturdiahu ya. Kemudian tiba-tiba Halimatus Sa'diyah ini mencintai ya, menyayangi bayi tersebut yaitu Rasulullah, kemudian kembali kepada Aminah dan mengambil Rasulullah untuk menyusui ya, pada saat Rasulullah masih bayi, untuk menyusuinya ya. Fakana rada'uha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakatan alaiha wa ala ahliha fazada rizquha ya wa ammal khairu fihim. Ya, di sini maka dengan dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah barokah ya untuk si Halimatus Sa'diyah ini ya, dan untuk keluarga Halimatus Sa'diyah ya, yang mana itu menambah rezekinya dan memperbanyak kebaikan kepada keluarganya. Kita lihat lagi paragraf selanjutnya. Aqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi as-sakhra baina bani Sa'ad ya, baina bani Sa'din arba'a sanawatin yatamatta'u bisofa'is sakhra wa naqa'il jawiha wa salamati lugatiha wa nasha'a qawiyal jismi ya, wa nasha'a qawiyal jismi ya, fasihal lisani. Lihat di sini ya, aqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sakhra'i baina bani Sa'din arba'a sanawatin. Jadi dari kecil 4 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di padang Sahara ya, pedalaman Arab ya, di keluarga Bani Sa'ad ya, yaitu di situ ada Halimatus Sa'diyah 4 tahun lamanya, yang mana Rasulullah yatamatta ya, merasakan kenikmatan murninya cuaca ya, murninya padang pasir di situ, dan segarnya cuaca di situ, dan masih sehatnya bahasanya tidak tercampur aduk, benar-benar bahasa Arab ya. Kemudian Rasulullah tumbuh dengan qawiyal jismi, dengan karena didukung dengan keadaan lingkungan cuaca, maka Rasulullah tumbuh dengan pesat ya, tumbuh dengan jism atau jasad yang kuat ya, jasmani yang kuat. Kemudian lisannya yang fasih ya, karena bahasanya belum tercampur aduk. Wa fi asna'i iqamatihi baina bani Sa'din ya, baina bani Sa'ad atau Sa'din. Kita baca sekali lagi. Wa fi asna'i iqamatihi baina bani Sa'ad waqa'at lahu hadisatu syaqqas sadri faqad jaa'a malakani alaihima faqad jaa'a malakani alaihima thiyabal bait ya, thiyabal baidi fashaqqaha ya, fashaqqa sadrahu wastakhraja minhu alaqatan saudaa ya, hiya khatrus syaitan ya, dia adalah khatrus syaitan. Fa'al qaya biha summa a'ada sadrahu ila makan alaihi. Lihat di sini, maka pada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi 4 tahun ya, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai umur Rasulullah 12 tahun, maka ada sebuah peristiwa ya, yaitu adalah peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah, adalah peristiwa syaqqa sadar, yaitu pembelahan dada. Yang dada Rasulullah, yang mana pada saat itu didatangi ya Rasulullah oleh 2 malaikat, yang mana malaikat ini menggunakan thiyabal bayd
ya menggunakan pakaian putih. Kemudian mereka berdua ini, dua malaikat ini membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan dari dada tersebut apa? Alaqatan, ya, ikatan-ikatan yang hitam yang disebut dengan khotru, ya, atau tali-tali syaitan. Maka mereka ini membuang tali tersebut, kemudian mengembalikan atau memperbaiki kembali dada Rasulullah yang telah dibelah tersebut seperti mana asalnya. Itu dia. Paham ya? Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Insyaallah untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan masuk kepada lanjutan dari kisah tersebut. Kalau sudah masuk mungkin nggak ada yang dengerin, jadi insyaallah kita ulang dari awal juga bisa juga, itu minggu depan kita juga bisa insyaallah. Kalau mau ulang dari awal kita bisa juga, ya, kita ulang dari awal pada pertemuan minggu depan, ya, sampai selesai, ya. Itu dia untuk sirah nabawiyah sejarah pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.